الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرف بها اللسان أما تضمنه الجلال من التصديق بها والإيمان وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وبعمله المبلغ عن الله ما أمره بتبليغه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأجسام وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله سبحانه وتعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Hadirin sidang Jumat yang mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita melaksanakan ibadah, maka disitulah datang kemuliaan dari Allah. Karena di dunia ini tidak ada satu kekuatan kecuali kekuatan Allah. Tidak ada sesuatu yang hebat, tidak ada sesuatu yang luar biasa, yang istimewa, kecuali itu semua adalah gerakan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila gerakan itu keluar dari orang-orang yang tidak kenal kepada Allah, yang dianggap satu kehebatan, maka ketahuilah itu teguran dari Allah. Semestinya kitalah yang mestinya hebat kaum muslimin, karena kita kenal dengan pencipta, tapi karena umat Islam jauh dari Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan teguran-teguran hal seperti itu. Dengan ditakutinya musuh-musuh, ditakutinya orang-orang yang tidak kenal kepada Allah, agar orang-orang yang kenal kepada Allah kembali sadar bahwasanya di dunia ini hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, kita berada di bulan Agustus, bulan yang menggembirakan bangsa ini, di mana hari 17 Agustus yang dilakukan di dalam bulan Ramadan pada saat itu adalah kemerdekaan bangsa kita, bangsa Indonesia. Hadirin rahimakumullah, setelah selesai daripada penjajahan yang zahir seperti itu, maka tentu yang perlu kita pahami, apakah trauma yang ada, yang dilakukan oleh para penjajah yang sudah ratusan tahun sudah selesai dan terbuang di dalam pribadi anak-anak bangsa. Apakah cara-cara penjajah yang dahulu mereka menjajah kita? Belanda datang dengan 4 kapal perang, menjajah ratusan bangsa kita, ratusan juta bangsa kita. Pada saat itu mereka menggunakan adu domba. Apakah hal-hal seperti ini sudah hilang dari bangsa kita? Trik-trik penjajah yang mereka jajah kita bangsa ini dengan melakukan adu domba, pecah belah. Maka hadirin rahimakumullah, inilah yang perlu kita sadari, bangsa kita,
bangsa yang merdeka, namun perlu kita pahami jangan sampai trauma di dalam penjajahan yang ratusan tahun belum hilang, bahkan terus diwarisi. Karena tentu sifat daripada penjajah untuk melanggeng penjajahan mereka adalah mengadu domba. Maka kita ketahui bagaimana gerakan-gerakan yang ada di dalam adu domba bangsa ini terus tidak selesai-selesai. Apakah hakikatnya penjajah ini masih ada pada kita? Apakah hakikatnya penjajah ini terus dengan warna lain, dengan gaya baru mereka? Maka hadirin rahimahullah, yang semestinya bangsa yang merdeka ini adalah bangsa yang terus mendapat pendidikan-pendidikan positif, mendapat pendidikan-pendidikan yang baik, siap untuk memegang bangsa ini, siap untuk memimpin bangsa ini, siap untuk memimpin wilayah-wilayah dengan kriteria yang baik, dengan akhlak yang baik, dengan kepribadian yang baik, dengan pendidikan yang baik. Apakah ini berjalan? Ini perlu jadi bahan koreksi kita. Yang kita dengar adalah berapa banyak korupsi, bahkan berapa banyak pemimpin tapi tidak bisa dijadikan panutan. Tidak ada pendidikan khusus untuk mereka yang membentuk kepribadian yang dahulu para pahlawan-pahlawan kita berjuang untuk memerdekakan bangsa ini, yang mana mereka tanpa pamrih dengan teriakan Allahu Akbar mereka berjuang, mereka mengorbankan harta, benda, bahkan mengorbankan nyawa mereka. Tidak ada dahulu pahlawan ketika ditawarkan atau diajak untuk berperang, di antara mereka yang berkata berapa bayarannya. Yang ada adalah mereka yang mengeluarkan dengan makan apa adanya, rakyat patungan, diam-diam memberikan kepada tentara, kepada pasukan-pasukan pembela rakyat, pembela bangsa. Keindahan yang ada, semangat mereka untuk memerdekakan bangsa kita. Maka jangan kita menjadi pengkhianat-pengkhianat mereka dengan apabila kita diajak untuk membela negara kita, berkorban, hanya mengatakan berapa bayarannya. Hadirin, untuk berjuang banyak cara. Lakukan akhlak yang baik, berarti kita telah berjuang untuk menyongsong kemerdekaan ini. Jangan mau untuk dimainkan dengan fitnah, berarti kita telah mengisi kemerdekaan. Belajar yang benar, belajar yang baik, berarti kita mengisi kemerdekaan. Berakhlak yang baik, berarti kita mengisi kemerdekaan. Cerdas, tidak mau dibayar dengan hal-hal yang haram, dengan menjalankan sesuatu yang tidak baik, berarti kita mengisi kemerdekaan. Namun hal seperti ini bukan mudah kalau tidak ada pendidikannya. Kalau tidak ada pendidikan, yang sekarang berjalan pendidikan alhamdulillah, di mana banyak pengajian-pengajian yang merupakan siraman rohani untuk membentuk kepribadian, yang membentuk diri untuk berani, yang membentuk diri untuk membela negara, yang membentuk pribadi untuk berkorban, untuk berakhlak. Maka ini ada di dalam pengajian-pengajian yang mudah-mudahan ini terus berjalan di dalam pemerintahan-pemerintahan, bahkan menjadikan satu resmi, satu pembentukan moral yang baik, sebagaimana yang telah dibuktikan oleh pahlawan kita pada saat itu ketika mereka ada panggilan jihad untuk membela negara, maka mereka segera untuk bangkit ikut serta di dalam membela negara. Maka itu hadirin rahimakumullah, ayo kita sadarkan ini semua.
Karena kesadaran semua dari kita. Tidaklah pemimpin kecuali dipilih oleh rakyat. Bagaimana kualitas pemimpin? Tanya bagaimana kualitas yang memilihnya. Kualitas yang memilihnya gampang, mudah dibayar, maka jangan salahkan kalau pemimpin-pemimpin yang atas modelnya seperti itu. Kalau kita ingin adakan perubahan, bawa perubahan itu pada diri kita juga. Lakukan apa adanya, belajar kita jujur, belajar kita konsekuen, tepat, janji, tidak berkhianat. Tidak mudah diajak berkhianat, tidak boleh diajak berkhianat. Untuk berkhianat hanya sekedar 100.000 berkhianat memilih pemimpin, yang pemimpin itu pada dasarnya adalah orang-orang yang berkhianat misalnya, maka berarti itulah kualitas yang ada pada diri kita. Maka dari itu ambil pelajaran, isi kemerdekaan ini dengan belajar dan belajar berkorban. Belajar berkorban untuk memikirkan sesama. Sifat daripada penjajah, mereka sengaja mendoktrin agar bagaimana kita hanya memikirkan diri kita, tidak memikirkan yang lain. Maka hilangkan doktrin penjajahan seperti ini, jadilah kita orang-orang yang merdeka, yaitu juga orang yang peduli kepada sesama. Hal ini tentu dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang beliau datang di zaman jahiliyah, dibawa oleh beliau, dirubah oleh beliau dengan cara berpikir yang baik, dengan cara berpikir yang sehat, menjadi satu saudara. Maka di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, proses seperti ini menjadikan bangsa ini, atau menjadikan bangsa pada saat itu, negara bangsa Arab pada yang dibawa oleh Rasul di zaman Sayyidina Umar, menundukkan negara adik kuasa Romawi dan Persia. Ditundukkan bukan dari banyaknya pasukan, bukan dari hebatnya senjata, tapi daripada kepribadian yang dibentuk oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana juga ulama-ulama kita membentuk para pahlawan pada saat itu untuk mereka memerdekakan bangsa Indonesia. Mudah-mudahan ini terus berkembang, cita-cita pahlawan terus, program yang ada pada para pahlawan terus, dan hilang sirna doktrin yang ada pada penjajah-penjajah, dan kita semua menjadi orang-orang yang saling gandeng tangan, saling bersatu, saling mengayomi, dan tidak mudah dipecah belah. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala yaqul bi qawlihi al-muqaddas, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minna tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tanṭaliqu biha al-'usub wa tarinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansur. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa 'alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thalla bi malaikatil musabbihati bi qudsihi
بصلاحه صلاح الإسلام والمسلمين ولا تهلكنا وأهلك من بأهلاكه صلاح الإسلام والمسلمين اللهم ادفع وارفع عنا وعن المسلمين الأذى والبلاء والغلاء والزنا والزلازل والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا